Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo, kembali lagi di Cerita Pembelajar. Pada episode kali ini gua akan ngebahas mengenai suatu topik yang rasanya semua orang merasakannya ya. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah mager ya. Kayaknya udah jadi terminologi, bentar lagi bisa masuk KBBI ini. Jadi mager ini atau malas gerak ya adalah term yang kita gunakan juga sehari-hari kalau kita lagi malas melakukan sesuatu, malas beraktivitas, malas berkegiatan gitu ya, mager ya. Mungkin kalau di bahasa Inggrisnya couch potato lah. Jadi banyak yang mungkin merasakan satu harian rebahan ya, atau main HP terus gitu. Sebenarnya ada sih yang harus dilakukan gitu, ada sih tugas yang perlu dikerjakan gitu, coba ya mager gitu, jadi ya males buat ngelakuin itu, males buat ngerjainnya. Nah di sini gue pengen ceritakan kenapa kita itu mager dan bagaimana trik untuk bisa mengatasinya. Jadi yang pertama, kita harus pahami dulu bahwasanya ketika kita mager itu umumnya terjadi karena ada kegiatan yang nyaman dan ada kegiatan yang tidak nyaman. Seperti misalnya kita rebahan atau main doang gitu, atau misalnya tidur-tiduran, main HP saja, itu adalah kegiatan yang nyaman bagi kita. Dan misalnya kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan seperti kerja atau belajar atau baca buku atau misalnya nugas atau olahraga, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dalam subconscious mind kita, otak tidak bawah sadar kita, otak bawah sadar ya. Jadi secara tidak sadar kita menganggap itu tidak nyaman. Nah, ketika kita sudah bisa menyadari itu, kita tahu nih bahwasanya memang kita cenderung melakukan hal-hal yang nyaman. Pasti seperti itu ya, kita cenderung melakukan hal-hal yang nyaman. Dan banyak sekali yang sudah membahas keluar dari zona nyaman kita, keluar dari comfort zone. Tapi bagaimana sih caranya gitu ya, bagaimana cara kita bisa keluar dari itu? Karena seakan-akan itu ada perangkap atau kurungan atau penjara di hal yang nyaman tadi. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi ketika kita ingin bisa produktif, ingin bisa keluar dari kemageran tadi, kita harus bisa melihat kita berpikir. Jadi kita coba memikirkan ketika kita berpikir, atau sering disebut juga dalam ilmu psikologi itu metakognisi. Jadi kita coba pikirkan apa yang sedang kita pikirkan. Karena ketika kita berada pada state nyaman itu tadi, kita gak akan pernah memikirkan ngerjain tugas atau ngerjain proyek atau belajar atau bekerja, itu adalah hal yang tidak nyaman. Namun ketika sekarang lu lagi dengerin ini, lu bakal tahu nih, oh yang ini yang bagus, yang ini yang kurang, yang ini yang nyaman, yang ini tidak nyaman. Tapi ketika kita dalam state yang nyaman tadi, kita nggak bisa melihat gitu, kita nggak bisa merasakan, nggak bisa memikirkan, karena ya lebih enak melakukan hal yang sekarang gue lakukan saja. Maka cara kita adalah mundur sejenak, kita lihat kembali apa kita sedang melakukan pekerjaan yang nyaman atau pekerjaan yang tidak nyaman. Karena nanti ketika kita sudah terbiasa, misalnya baca buku, berubah. Yang baca buku itu menjadi kegiatan yang juga ikut nyaman. Jadi bukan kita keluar dari comfort zone, bukan kita keluar dari zona nyaman, tapi kita memperlebar atau memperluas zona nyaman kita. Bagaimana cara kita bisa membuat baca buku itu menjadi nyaman? Jadi bukan kita terus melakukan hal-hal yang tidak nyaman, karena itu sulit untuk mengimprove diri kita secara long term, tapi kita coba membuat hal-hal yang tidak nyaman menjadi nyaman untuk kita lakukan. Itu bisa membuat kita lebih produktif, karena kita nggak hanya nyaman bermain saja, kita nyaman belajar juga, dan seterusnya ya. Ada hal-hal kegiatan yang sebelumnya tidak nyaman, kita convert ya, kita ubah menjadi kegiatan-kegiatan yang nyaman. Nah itu yang pertama. Nah kemudian tadi metakognisi, atau kita mundur sejenak ya untuk melihat yang mana yang nyaman atau tidak nyaman. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa melihat big picture-nya, gambaran besarnya, helikopter view-nya. Jadi ketika kita menunda sesuatu, procrastinate lah ya, kemudian wah nanti bisalah ngerjain ini,
Selalu lah masih panjang deadline-nya gitu. Hal-hal yang seperti itu coba kita lihat big picture-nya. Apa sih yang kita dapatkan nanti, besok, pekan depan, tahun depan, kalau misalnya kita lebih banyak melakukan hal yang kita lakukan sekarang. Jadi yang kita lakukan sekarang lebih banyak itu cenderung bermain-main, bersantai-santai, atau hal-hal nyaman tadi, atau hal-hal yang masih sekarang tidak nyaman gitu, seperti mungkin olahraga, baca buku, atau nugas, atau kerjaan proyek tadi. Jadi ketika kita bisa melihat big picture-nya, kita bisa tahu implikasi dari pekerjaan yang kita lakukan sekarang. Karena ketika kita melakukan suatu pekerjaan, itu tidak hanya berpengaruh pada saat sekarang, tapi juga saat yang akan datang. Kalau misalnya kita sekarang rajin belajar atau rajin bekerja, itu akan mempengaruhi diri kita yang di masa akan datang. Tidak semudah itu membuat kita bayanginnya, jadilah sekarang santai-santai dulu, santai-santai dulu, nanti kita kalau misalnya minggu depan kita udah produktif lah, jadi mulai Senin kita fokus produktif misalnya kayak gitu. Nah itu nggak bisa seperti itu, karena kita juga terus ngetrain otak kita gitu, kita terus melatih otak kita terbiasa untuk melakukan hal yang mana. Makanya suatu hal itu dimulai karena adanya motivasi, tapi berulang karena adanya kebiasaan gitu. Jadi kita terus ngetrain otak kita, jadi kita terbiasa melakukan hal yang mana. Nah jadi tipsnya adalah bagaimana kita bisa melihat big picture atau gambaran besar dari implikasi atas apa yang kita lakukan sekarang. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang menarik sekali nih, yang ketiga, yaitu bagaimana kita membuat pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Pekerjaan-pekerjaan yang kecil itu menjadi dasar minimum dari pekerjaan-pekerjaan besar yang mau kita lakukan. Nah, gimana penjelasannya? Jadi, motivasi seseorang itu pasti naik turun, setuju Pak? Jadi lu pasti pernah merasakan kalau motivasi lu lagi tinggi dan motivasi lu lagi rendah. Dalam apapun. Ada motivasi lu, wah gue harus baca buku banyak nih, gue harus mengembangkan diri tua gitu kan. Tapi ada juga ketika motivasi rendah, ya adalah nanti aja gitu. Next time aja gitu. Jadi motivasi itu naik turun. Dan memang swingnya bisa cepat. Ketika kita melihat video motivasi atau video inspirasi, kita tiba-tiba bisa punya motivasi boost gitu kan. Tapi mungkin beberapa saat kemudian turun lagi. Dan juga kita sedang motivasinya tinggi ketika kita mendapatkan suatu kabar yang tidak menyenangkan, atau misalnya ada sesuatu yang membuat kita kecewa, tiba-tiba motivasi kita turun tajam gitu ya. Jadi memang swingnya bisa cepat. Nah, motivasi ini yang naik turun itu akan mengakibatkan kita mengerjakan tugas atau pekerjaan atau aktivitas yang hendak kita lakukan atau enggak. Jadi misal contohnya seperti ini. Misal kita anggap motivasi itu kita angkakan sekitar dari 30 sampai 70. Jadi misalnya motivasi saat ini 30, kemudian naik ke 40, 50, 60, turun lagi ke 50. Terus jadi 30, terus tiba-tiba kita nonton sesuatu yang memotivasi langsung 70 gitu. Jadi mungkin kurang lebih intervalnya di 30 ke 70. Kadang-kadang mungkin lebih, kadang-kadang mungkin kurang. Nah, ketika kita mau mengerjakan suatu pekerjaan yang butuh motivasi 60, kita perlu berada pada state motivasi yang tinggi dulu. Jadi motivasi kita minimal 60. Ya, jadi ketika kita memiliki suatu pekerjaan 60, ketika motivasi kita 65 nih, kita udah semangat banget nih mengerjakan itu. Karena kita merasa mampu mengerjakannya, motivasi kita lebih tinggi daripada pekerjaan itu. Tapi ketika motivasi kita turun saja ke 40, kita sudah merasa, waduh ini kayaknya sulit banget melakukannya, mager banget ngerjain ini, berat banget ngerjain ini. Ya udah nanti aja deh pas gue lagi semangat. Pernah lu merasakan seperti itu? Ayo coba introspeksi ke diri sendiri, coba lu pernah nggak sih merasakan hal seperti itu? Nah, terus bagaimana cara kita bisa menanggulanginya? Cara kita menanggulanginya adalah dengan membuat kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang membutuhkan motivasi yang kecil. Nanti ini berhubungan dengan tips keempat terakhir ya. Jadi, coba kita membuat habit-habit atau kegiatan-kegiatan yang kecil ukurannya. Seperti apa? Misal, ketika kita punya targetan baca buku sehari 20 menit, itu butuh motivasi yang besar. Coba kita buat baca buku 5 menit, maka itu butuh motivasi mungkin kita anggap seperempatnya.
Jadi ketika tadi misal baca buku 20 menit mungkin butuh motivasi 60 gitu. Berarti baca buku 5 menit butuh motivasi hanya 15. Ketika motivasi kita rendah 40, 30 bahkan 20 sekalipun, kita tetap bisa membaca buku 5 menit tadi. Tentu ini semua angkanya cuma ilustrasi ya. Jadi bukan sebenarnya seperti itu. Tapi memang motivasi itu naik turun. Ini jadi sebagai gambaran saja, analogi saja supaya mudah dipahami. Jadi ketika motivasi kita rendah, 30 atau 20 sekalipun, kita tetap akan membaca buku karena ya elah cuma 5 menit. Jadi itu mudah sekali untuk kita lakukan. Ya, jadi itu gampang sekali untuk dilakukan. Sehingga kita memecah pekerjaan yang besar menjadi pekerjaan yang kecil-kecil. Nah, coba usahakan ya baca buku 5 menit tapi rutin. Pagi 5 menit, siang 5 menit, sore 5 menit, malam 5 menit. Jadi kan 20 menit juga. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita desain, yang bisa kita rancang, supaya target kita itu membutuhkan motivasi yang kecil untuk mengerjakannya. Sehingga mau motivasi kita tinggi, mau motivasi kita rendah, kita tetap bisa melakukannya. Gue ulangi, ketika motivasi kita tinggi maupun ketika motivasi kita rendah, kita nggak mager melakukannya karena itu bukan sesuatu hal yang terlalu tidak nyaman. Ya, jadi tidak nyamannya itu sedikit, gitu ya, unpleasantnya itu sedikit, sehingga ketika kita mengerjakan yang tidak nyamannya sedikit, motivasi yang rendah pun cukup bagi kita untuk melakukan pekerjaan itu. Gitu ya, jadi coba kita chunking atau kita pecah-pecah kecil-kecil untuk kita melakukan yang kecil itu. Kalau misalnya lu pengen membuat suatu project, lu perlu bagi-bagi dulu, pecah-pecah dulu. Apa dulu nih yang harus dilakukan? Apa dulu yang harus dilakukan? Misalnya lu butuh pendanaan, berarti lu butuh bikin proposal. Proposal ini bisa dibagi-bagi lagi nggak gitu. Nah, kemudian dijadwalkan kapan mengerjakannya. Artinya ketika motivasi kita rendah pun, kita nggak mikirin proyek yang besar, tapi kita memikirkan bikin bagian tertentu di proposal yang mana mungkin butuh cuma sebentar, 20 menit misalnya seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk membuat kita nggak mager gitu. Karena ada dua cara ya untuk membuat kita nggak mager. Yang pertama adalah dari diri kita, meningkatkan motivasi dalam diri kita. Yang kedua adalah dengan memudahkan pekerjaan kita. Ya, yang memudahkan pekerjaan kita lah yang kita notice di sini. Karena motivasi kita bisa nggak berubah? Bisa nggak kita improve? Bisa. Tapi motivasinya swing it-nya sebesar itu, jadi gampang naik dan gampang turun juga. Artinya lebih mudah bagi kita untuk membuat pekerjaan-pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ada sebuah rule namanya 2-minute rule. Jadi ini berhubungan dengan poin sebelumnya, yaitu bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan hanya dalam 2 menit. Nah, ini sekali lagi ilustrasi, nggak harus 2 menit banget, tapi kita membuat suatu tugas itu menjadi yang sekecil-kecil mungkin. Contoh, misalnya kita mau membaca buku 30 menit dalam sehari. Coba kita ubah menjadi kita hanya baca buku 5 menit dalam sehari. Nah, lu pasti semua membayangkan 5 menit sehari itu pasti mudah sekali baca buku dalam sehari. Tapi bisa nggak itu dilakukan? Gitu ya. Bisa nggak itu konsisten setiap hari dilakukan seperti itu? Kenapa bisa gitu? Karena kita anggap saja kita baca buku minimal 5 menit cukup. Jadi kalau kita tulis gitu kan, ada list gitu, kita centang gitu kan, 5 menit berhasil, kita berhasil centang gitu ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau mau lebih dari itu ya silakan. Artinya gini, misal ketika motivasi kita lagi rendah, 20 tadi motivasinya, baca buku 5 menit yang butuh 15 motivasi, gampang dilakukan. Tapi kalau motivasi kita lagi tinggi di 70 atau 80, ya sudah, kita bisa baca 20 menit lebih. Gitu. Jadi kita anggap setiap hari target kita cuma 5 menit minimal. Nah, itu yang kita ubah jadi menjadi porsi yang lebih sedikit gitu. Jadi 2-minute rule ini menggambarkan coba sesedikit mungkin saja gitu, segampang mungkin, se-easy mungkin gitu ya. Misalnya kita pengen di Ramadan ini ngaji 1 juz. Coba kita perkecil lagi, ngaji 1 halaman aja atau ngaji 5 baris saja gitu. Jadi itu akan membuat dia menjadi mudah. Minimal sekian. Atau misalnya kita mau lari pagi gitu kan, kita ubah gitu. Mungkin habitnya hanya coba keluar pakai sepatu lari, siap-siap di jalan, terus boleh kalau mau pulang lagi udah beres, itu udah centang gitu. Jadi poinnya adalah kita sebenarnya cenderung untuk melakukan lebih dari yang kita ekspektasikan.
kita cenderung untuk melakukan lebih dari yang kita ekspektasikan. Coba misalnya baca buku, cukup 2 menit aja. Jadi misalnya, oke, gue ingin baca buku, cukup 2 menit aja ya. Kita buka buku, kita setel 2 menit, baca, habis alarm 2 menit atau timernya ya, 2 menit, coba kita tutup bukunya, selesai, centang. Bisa nggak kita lakukan itu? Bisa. Tapi kecenderungan yang lebih besar dari dalam diri kita adalah kita cenderung meneruskan membaca itu. Ya, kita cenderung meneruskan membaca itu, bukan stop di 2 menit tadi. Makanya 2 menit ini adalah sebagai starter gitu. Tapi kendati pun motivasi kita cuma cukup sampai 2 menit tadi, ya udah gak apa-apa, centang, selesai. Lanjutkan lagi next time. Gitu. Jadi tidak masalah kita ubah target-target kita menjadi target-target starternya. Coba entah baca 2 menit atau 2 halaman gitu. Ngaji 5 baris, pakai sepatu lari untuk kalau misalnya mau lari pagi. Jadi bukan lari pagi 5 keliling, enggak. Coba ganti mindsetnya menjadi oke, kita pakai sepatu lari aja. Gitu. Jadi kalau hari ini pakai sepatu lari, udah siap lari pagi, selesai, pulang lagi ke rumah, boleh. Itu sah-sah saja. Gitu. Jadi tapi sadarilah bahwasanya kecenderungan kita nggak akan melakukan itu. Kita akan cenderung ya lari pagi sesedikit atau sebanyak apapun. Nah, kenapa ini penting? Karena sejatinya 10% itu lebih besar dari 0%. Betul ya? 10/100 lebih besar dari 0/100. Kita lebih bagus mengerjakan sesuatu yang produktif 5 menit dalam 1 jam daripada 0 menit dalam 1 jam. Kita mungkin ya rebahan terus, mager terus, main-main terus, sehingga dalam 1 jam kita mengerjakan hal yang kita inginkan hanya 0 menit. Jadi kalau misalnya dalam 4 jam ya 0 menit, 0 menit, 0 menit, 0 menit. Sementara itu kalau misalnya kita melakukan hal yang kita inginkan, misalnya dalam 1 jam 5 menit saja. Contoh jam 8 sampai jam 12, 4 jam juga ya. Jadi jam 8 sampai 8.05 kita melakukan hal yang harus kita lakukan, entah nugas, entah PR, atau apapun. 8.05 sampai 9.00, 55 menit, bebas main apapun, mager-mageran. 9.00 sampai 9.05 coba kerjakan yang kita inginkan. Coba aja seperti itu. Pasti nanti kecenderungannya kita akan bekerja lebih dari 5 menit. Perhatikan ya, pasti kecenderungannya kita akan bekerja atau belajar lebih dari 5 menit. Nah, tapi yang perlu disadari setidaknya kita udah mengerjakan hal tersebut selama 20 menit dalam 4 jam. Dibandingkan kita tadi tidak mengerjakan sama sekali. Gitu. Jadi, coba dimulai dari sedikit saja. Karena ketika kita melakukan sesuatu hal yang sedikit, cenderungnya kita tidak melakukan sesedikit itu, lebih banyak dari itu. Jadi coba kita set goal-goal kita menjadi sesedikit mungkin dalam bentuk habit harian atau pekanan, tinggal disesuaikan. Tapi jadikanlah itu hal-hal yang menjadi starter dari kebiasaan kita. Misalnya kita mau puasa sunnah gitu, let's say puasa sunnah, ya udah kita bukan target puasa, tapi targetkan sahur. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi starter dari kegiatan-kegiatan kita. Baca buku sedikit gitu, atau pakai sepatu lari, atau misalnya coba masak gitu ya. Nah, nanti kita akan keterusan untuk melakukan hal lebih banyak lagi. Mungkin itu saja untuk episode kali ini, semoga bisa dirasakan manfaatnya. Dan buat teman-teman yang merasa episode ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan, silahkan share ke teman-teman yang lainnya, ke sahabat kamu, ke keluarga kamu. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam pembelajar.